Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Rizal Rinaldi Real. Di video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Honda Scoopy 2021 yang wajib teman-teman ketahui sebelum membeli sepeda motor ini. Namun sebelumnya saya sarankan untuk klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Di depan saya ini adalah Scoopy terbaru 2021. Sebelum membahas kekurangannya, saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Karena rasanya kurang adil kalau saya hanya membahas bagian kekurangannya saja. Kelebihan pertama yang dimiliki Honda Scoopy 2021 adalah bagian pencahayaan, terutama bagian headlampnya, karena motor ini sudah dibekali dengan LED proyektor. Dan bisa dibilang Honda Scoopy ini adalah motor matic 110 cc yang menggunakan LED proyektor satu-satunya dan yang pertama pada motor matic. Namun untuk LED-nya sendiri hanya berlaku pada bagian headlampnya. Sementara untuk sen dan stop lamp masih menggunakan bohlam biasa, teman-teman. Kelebihan yang berikutnya ada pada bagian sistem pengereman. Untuk pengereman bagian depan sudah dibekali dengan cakram atau disc brake dan sudah dilengkapi dengan fitur CBS atau Combi Brake System yang tentunya akan lebih aman dan nyaman ketika teman-teman melakukan pengereman. Dan pada bagian handle rem sisi sebelah kiri sudah dibekali dengan tuas pengunci rem yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman berhenti di tanjakan atau di lampu merah. Kelebihan yang berikutnya ada pada bagian bannya, karena Honda Scoopy ini sudah dibekali dengan ban besar. Baik ban depan maupun ban belakang sudah ban tubeless semuanya dengan ukuran ban depan 100/90 ring 12 dan ukuran ban belakang 110/90 ring 12. Kelebihan yang berikutnya, motor ini sudah dibekali dengan ISS atau idling stop system yang saklarnya ada di sebelah kanan stang Honda Scoopy ini. Kelebihan yang berikutnya terdapat pada bagian speedometer. Walaupun speedometer perpaduan antara analog dan digital, tapi speedometer ini sangat lengkap. Indikator bensin, jam berada di bagian bawah menggunakan digital. Di sini kita bisa lihat indikator yang sangat lengkap. Bagian bawah terdapat tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada pada bagian speedometernya, seperti total kilometer, trip meter, konsumsi BBM, kilometer per liter, lalu tegangan aki juga ada. Dan bagian atas speedometer adalah analog kecepatan. Di speedometer digital ini juga sudah terdapat fitur jam dan fitur oil change yang bisa kita jadwalkan
ketika melakukan penggantian oli tentunya. Kelebihan yang selanjutnya, motor ini sudah dibekali dengan power charging atau power outlet dengan daya maksimal 12 volt. Dan lebih kerennya lagi, power charging ini bisa langsung colok menggunakan kabel USB. Dan teman-teman bisa tutup power chargingnya, posisinya berada di dalam ketika teman-teman ngecas HP. Tentunya lebih aman karena posisinya tertutup di dalam dashboard. Fitur unggulan yang berikutnya, motor ini sudah dilengkapi dengan smart key atau keyless, khususnya untuk tipe stylish dan prestige. Sementara untuk tipe sporty dan fashion, teman-teman hanya akan dapat kunci biasa, tapi teman-teman tidak usah khawatir karena di sini juga sudah dibekali dengan remote yang terdapat fitur answer back system dan fitur alarm anti maling. Jadi walaupun nggak dapat smart key, teman-teman dapat fitur answer back system dan alarm anti maling. Jadi cukup aman ketika teman-teman parkir dimanapun. Kemudian di sini juga sudah terdapat fitur set opener yang akan memudahkan teman-teman semua membuka jok belakang. Cukup dengan memencet tombol set opener yang ada di depan di samping keyless. Fitur unggulan yang berikutnya terdapat pada bagian gantungan barang, karena gantungan barang ini tidak biasa, jadi sangat aman ketika digunakan. Posisinya terlipat, lalu ketika akan menggunakan harus kita buka, dan di sini terdapat tuas pengunci yang akan mengunci barang atau kantong kresek teman-teman ketika dimasukkan ke sini. Kelebihan berikutnya terdapat pada bagian step floornya, karena step floornya ini cukup lebar dan cukup luas. Apalagi untuk yang tipe fashion, warna step floornya berbeda, tidak hitam tetapi coklat. Dan untuk tipe sporty menggunakan step floor warna hitam. Kelebihan berikutnya terdapat pada bagian joknya. Karena joknya ini sangat luas dan sangat panjang, bahannya juga cukup empuk, dan di sini bahannya bertekstur kulit. Joknya terdapat jahitan yang memisahkan antara sisi depan dan sisi belakang. Dan untuk yang tipe fashion ini, joknya berwarna coklat. Kemudian Scoopy 2021 ini juga sudah dibekali dengan bagasi yang cukup lebar, dapat menampung sebanyak 15,4 liter. Bagian bagasinya juga bisa memuat helm half face. Kelebihan berikutnya adalah tampilannya. Jika kita lihat Scoopy 2021 ini tampilannya lebih stylish dan lebih klasik jika dibandingkan dengan model sebelumnya. Ditambah dengan tampilan ban besar, ban depan maupun ban belakang sudah menggunakan ban tubeless yang semakin menambah tampilannya lebih unik. Warnanya juga bagus. Kemudian emblem tulisan Scoopy-nya menambah tampilannya jadi lebih keren. Emblemnya berwarna chrome dan menggunakan huruf besar semua. Fitur unggulan yang berikutnya, Honda Scoopy 2021 ini dibekali dengan rangka e-shaft. Dan rangka ini dipercaya sangat ringan
dan sangat lincah ketika dikendarai. Rangka ini juga sudah digunakan di Honda Genio dan Honda Beat. Kelebihan yang berikutnya tentunya tentang iritnya, karena Honda sudah tidak bisa diragukan lagi keiritannya. Dan Honda Scoopy 2021 ini dalam 1 liter bensin dapat menempuh jarak sejauh 59 km. 1 liter 59 km tentunya sangat irit. Jadi itu tadi teman-teman beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Honda Scoopy 2021 ini. Di balik kelebihan tentunya ada kekurangan. Sebenarnya saya susah mencari kekurangan dari Honda Scoopy 2021 ini karena motor ini bisa dibilang hampir sempurna. Jadi susah mencari beberapa kekurangannya. Dan kekurangannya yang akan saya sebutkan ini berdasarkan survei dari teman-teman yang telah mencoba Honda Scoopy 2021 ini. Testimoninya macam-macam. Nah, di sini akan saya sebutkan beberapa kekurangannya. Kekurangan pertama yang dimiliki Honda Scoopy 2021 ini adalah kickstarter. Khususnya untuk yang tipe keyless, yaitu tipe stylish dan prestige, sudah tidak ada kickstarter. Walaupun terlihat sepele, tapi ini sangat penting. Kickstarter ini sangat berperan penting khususnya untuk motor matic. Dan Scoopy ini bisa dibilang motor matic 110 cc pertama yang sudah tidak menggunakan kickstarter. Repotnya ketika teman-teman motornya mogok, mungkin di tengah jalan yang jauh dari bengkel, mau nggak mau teman-teman harus mendorong sepeda motor ini. Kekurangan berikutnya jika teman-teman membandingkan dengan kompetitornya, yaitu Yamaha Vino sudah menggunakan mesin 125 cc. Sementara Honda Scoopy 2021 ini masih menggunakan mesin 110 cc. Tapi jika teman-teman tidak membandingkan dengan kompetitornya dan masih nyaman dengan mesin 110 cc ini, tentunya tidak ada masalah menurut saya. Kekurangan berikutnya menurut saya adalah tangki bensinnya. Walaupun tangki bensinnya sudah mampu menampung 4,2 liter, tapi menurut saya itu masih cukup kecil. Jadi ketika kita dalam perjalanan jauh, pasti bakal sering isi bensin. Kekurangan berikutnya berdasarkan survei adalah harganya. Karena bisa dibilang Scoopy ini harganya cukup tinggi untuk ukuran matic 110 cc. Cuma kalau menurut saya tergantung sudut pandang masing-masing. Jika kita melihat cc-nya, bisa dibilang harganya tinggi karena 110 cc harganya di 21 jutaan. Tapi jika kita memandang dari fitur-fiturnya, menurut saya adil. Dengan harga 21 jutaan mendapatkan fitur-fitur yang lengkap, menurut saya harga 21 juta menurut saya cukup wajar. Apalagi dapat fitur keyless atau smart key, menurut saya sangat luar biasa. Kekurangan terakhir berdasarkan survei teman-teman semua adalah bagian ring peleknya. Karena Honda Scoopy ini hanya menggunakan ring pelek 12. Sementara pada umumnya Honda Matic menggunakan ring pelek 14. Ring pelek 12
terlalu kecil menurut saya, karena pada umumnya Honda Matic menggunakan pelek ukuran ring 14. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa kelebihan dan kekurangan Honda Scoopy 2021. Semoga video kali ini bermanfaat dan memberikan gambaran khususnya untuk teman-teman semua yang mau membeli Honda Scoopy 2021 ini. Biar nggak nyesel, jadi sudah tahu beberapa kekurangan dan kelebihannya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Rizal Rinaldi Real. Sampai jumpa.